Mulai. Ya, silakan Santi. Shalom semuanya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Kita akan Shalom. mulai acara ibadah kita pada malam hari ini. Ibadah Miracle is Free. Terlebih dulu sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa kami mengucap syukur buat setiap kebaikan yang kami terima sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami. Kami bersyukur dan kami percaya kami menyembah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan pada malam hari ini Engkau sendiri yang melawat setiap kami dimanapun kami berada. Dan kami percaya Tuhan ibadah ini bukanlah ibadah biasa, tapi meskipun kami dipisahkan oleh jarak, tapi kami percaya Tuhan kami ada dimanapun kami berada. Tuhan, sebentar kami akan mulai acara ibadah kami malam hari ini. Pimpin sertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus sendiri. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami bukanlah ditentukan apa kata orang, tapi hidup kami ditentukan oleh kata firman Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami akan mulai hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan terlebih dulu. Kita angkat satu pujian. Tunggu. Sama-sama kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kalau kekuatan di dalam hidup kami, kasih-Mu tiada pernah berubah bagi kami, Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu
tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari sama-sama sembah Dia. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami percaya firman-Mu digenapi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, meskipun kami menyembah Tuhan secara singkat, tapi kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Tuhan, ajarkan kami untuk setiap kami, Tuhan, tetap kuatkan dan teguhkan setiap hati kami. Biarlah kami tetap terus berpegang kepada firman-Mu, Bapa, dan kami percaya firman-Mu, Tuhan, ya dan amin, dan firman-Mu digenapi di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bukan karena kami melihat, tapi kami percaya kuasa-Mu nyata di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami mau bersuka cita terlebih dulu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Mari sama-sama kita bersuka cita dalam Tuhan. Sorry. Ada. Bisa, Pak? Bisa. Bentar. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Sama-sama. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan amin. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan
bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Yang paling dahsyat buat Tuhan, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Puji Saya Tuhan, serahkan puji kepada Tuhan. Pak Paulus. Shalom saudara-saudara semuanya yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara Miracle is Free malam hari ini. Saya berdoa supaya ibadah yang secara virtual ini semua kita diberkati Tuhan, semua kita menerima mujizat yang datang daripada Tuhan. Yang mau mendapatkan mujizat katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, saya bersyukur malam hari ini ada banyak sekali teman-teman kita yang baru, ada dari Banjarmasin. Saya lihat di sini ada teman saya Ling Ling, ada Pak Hendra, Pak Dr. Hendra, ada ya banyak ya. Puji Tuhan ya. Selamat datang, selamat bergabung dalam acara ini. Kemarin kita sudah menyelesaikan pelajaran tentang okultisme ya. Dan saya percaya supaya kita tidak diganggu oleh kuasa kegelapan, dan kalau toh ada gangguan dari kuasa kegelapan, kita memiliki kuasa dan kita bisa mempraktekkan itu sehingga setiap kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang mengerti katakan amin. Dan juga di depan kita semuanya ada Bapak Pendeta Petrus Ginanjar. Saya mohon dengan hormat untuk membuka acara ini, terlebih untuk kita berdoa masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya persilahkan Bapak Pendeta Petrus Ginanjar. Puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami datang pada malam hari ini, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, dengan hikmat, marifat, pewahyuan dari surga, sehingga hamba-Mu diberkati, bahkan kami semua diberkati oleh Tuhan, dan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, kami ucap syukur, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Petrus Ginanjar. Dan sekali lagi, ya banyak sekali teman-teman baru kita. Dan ada Pak Dr. Hendra, ada Ibu Dr. Oli, ya, ada mungkin juga Ibu Dr. Santi, ya, dari Bandung, dan banyak dokter-dokternya. Ya, saya berharap walaupun banyak dokter, tapi tidak ada pasiennya di tempat ini, ya. Kalau di tempat lain boleh. Puji Tuhan. Kita juga berdoa, saudara, supaya apa yang terjadi, ya, satu dinamika hari ini, ya, ada banyak sekali demo di mana-mana. Kita juga berdoa supaya semua penyampaian aspirasi ini disampaikan dengan baik sehingga tidak ada kerusuhan, ya, dan Indonesia tetap aman, terkendali, dan semuanya, semua rakyat Indonesia terbebas dari COVID-19, ya, supaya semuanya bisa baik. Dan tentunya kita yang bergabung dalam acara ini, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, semuanya sehat, semua disertai Tuhan. Yang mau sehat dan disertai Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan bersama-sama masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Ya, saya akan masuk dalam slide saya yang pertama. Puji Tuhan. Saya mau kita sama-sama menyimak, ya, sesuai dengan apa yang sudah dipublikasikan. Judulnya adalah The Power of Faith. Jadi, apa itu kita memiliki iman dan bagaimana kita bisa memaksimalkan iman kita, ya, saudara-saudara. Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tentunya memiliki iman. Kita semuanya memiliki iman. Iman tidak dibutuhkan pada saat kita masuk surga. Ya, pada waktu kita masuk surga, kita tidak lagi membutuhkan iman seperti di dunia ini. Mungkin di sana ada iman yang lain, saudara. Tetapi pada waktu di dunia ini, saudara, kita membutuhkannya dan kita perlu memaksimalkan kekuatan atau potensi iman kita ini sehingga kita menjadi orang percaya, apalagi hari-hari ini kita menghadapi sebuah persoalan bukan hanya Indonesia, tetapi semua orang di dunia ini, ya, semua orang yang hidup katakan amin, ya, saudara, memiliki sebuah persoalan yaitu adanya pandemi virus, ya,
yang meluluh lantakkan semua perekonomian dunia, yang meluluh lantakkan semua ya, bahkan semua aspek-aspek bisnis, semua sendi-sendi ekonomi, bahkan sekolah-sekolah ya, semuanya sekarang dimulai dari atau dilakukan dari rumah, saudara-saudara. Dan itu ya tidak tahu apakah itu maksimal atau tidak ya. Tetapi yang terpenting, saudara, kita harus mengikutinya. Makanya kita harus memiliki satu inovasi ya. Dalam berinovasi ini kita harus memiliki bukan hanya sebuah keyakinan, bukan hanya sebuah kepercayaan, tetapi kita harus memiliki iman. Katakan sama-sama iman ya. Nah, iman itu apa, saudara-saudara? Kita lihat ya. Iman itu apa? Iman itu adalah bukan hanya percaya. Iman adalah sesuatu yang dikaruniakan Tuhan, Allah ya. Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus kepada kita semuanya ya, dikerjakan di dalam hati oleh Roh Kudus ya. Jadi ternyata iman itu adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita melalui Roh Kudus ya, yang menghidupkan ya, dulunya mati, dulunya enggak ngerti, dulunya tidak beriman. Ditanya Yesus itu siapa? Ya banyak yang orang berkata, oh Yesus itu Mesias, Yesus itu nabi. Itu orang yang tidak memiliki iman ya, tetapi orang yang memiliki iman akan berkata, Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat saya. Yang memiliki iman katakan amin. Ya, dan akan menyelamatkan Anda dari paparan virus corona, akan menyelamatkan Anda dari keterpurukan, akan menyelamatkan saudara dari hal-hal yang tidak baik ya. Yang mau diselamatkan Tuhan katakan yes ya. Dan berikutnya iman itu ya memiliki kuasa ya untuk menikmati mujizat selama kita masih ada di muka bumi ini atau masih ada di dunia ini. Nah, itulah iman, saudara. Jadi kita memerlukannya ya supaya kita ini menikmati seluruh janji Tuhan yang Tuhan berikan selagi kita masih ada di dunia ini. Ingat-ingat itu ya. Makanya orang yang tidak di dalam Tuhan sukar untuk bicara, sukar untuk menyebut Yesus itu Tuhan. Karena apa? Mereka tidak menerima anugerah itu ya. Tetapi kalau kita menerima anugerah itu, perhatikan ya, kita akan enak bicara bahwa kalau kita berdoa seperti yang sering kita lakukan adalah kita berkata Bapa kami yang ada di surga ya. Orang kalau nggak punya iman nggak mungkin bisa berdoa seperti itu ya. Makanya iman itu isinya satu, keselamatan ya, supaya kita di dalam Yesus Kristus kita diselamatkan di dunia ini, diberkati dan mati masuk surga. Yang kedua, iman itu adalah kuasa ya untuk kita melihat, untuk kita menikmati mujizat selagi kita masih ada di tengah-tengah dunia ini. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Nah, maka itu dalam pertemuan singkat ini ya, saya akan membawa saudara semuanya untuk melihat ya satu pembahasan yang luar biasa, yaitu tentang iman Abraham. Ya, katakan sama-sama iman Abraham. Ya, puji Tuhan. Kita akan lihat ya di dalam Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai yang ke-21. Ini tentang janji Tuhan kepada seorang yang bernama Abram ya. Lalu karena imannya sudah teruji ya, maka namanya bukan lagi Abram tetapi namanya ditambahi H ya. H itu He. He itu bicara tentang nafas hidup ya. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan itu akan ditambahi nafas hidupnya Tuhan ya. Dan engkau bukan hanya hidup pas-pasan, Alkitab berkata, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Yang mau berkelimpahan katakan amin. Ya, puji Tuhan. Ya, Roma 4:18 sampai 21. Kita baca bersama-sama. Ya, 1 2 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham apa? Berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, perhatikan, ya, terhadap janji Allah, ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat di dalam imannya. Perhatikan. Jadi ia diperkuat di dalam imannya. Maksudnya imannya diperkuat. Jadi encourage, memperkuat dirinya bukan dengan hal-hal yang fana,
bukan dengan pengetahuan-pengetahuan duniawi, tetapi tadi dikatakan pemberian Allah atau anugerah Allah yang diberikan kepada orang percaya. Namanya iman itu diperkuat, ya. Supaya apa? Supaya dikatakan di sini, dan ia dan Abraham memuliakan Allah. Ayat ke-21, 22. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Jadi Allah itu berkuasa. Dia tidak ingkar janji. Pasti dia akan melaksanakan janjinya. Bukan hanya kepada Abraham. Malam hari ini saya berdoa kepada kita semuanya. Janji Tuhan kepada kita semuanya pasti tergenapi. Yang mau digenapkan janjinya katakan amin. Ayat ke-21 bersama-sama baca 2, 3. Karena itu hal ini diperhitungkannya sebagai apa? Sebagai kebenaran, ya. Jadi orang yang memiliki iman terhadap janji Tuhan yang tidak bimbang, terus berharap kepada Tuhan, ya, tidak hatinya tidak tidak bimbang, tidak ragu, ya. Walaupun dia melihat tubuhnya sudah lemah dan lihat istrinya yang rahimnya sudah tertutup, ya, karena umur Abraham sendiri sudah 100 tahun, ya, saudara-saudara, tapi itu tidak mempengaruhi iman Abraham. Tetap dia percaya kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi? Janji Tuhan kepada Abraham itu digenapi, katakan sama-sama digenapi. Ya, jadi kalau kita ingin menggenapi atau Tuhan ingin menggenapkan dan kita menikmati penggenapan akan janji Tuhan itu, jangan terpengaruh dengan keadaan dunia ini. Banyak sekali kita terpengaruh, apalagi hari-hari ini. Saudara, ada banyak kesaksian-kesaksian yang baik itu yang sudah ditayangkan di acara Miracle is Free ini. Bagaimana Tuhan memberkati rekan-rekan kita dengan mobil, dengan rumah, dengan kesehatan, ya, dan seterusnya. Saya mau berkata itu baik, ya, itu sangat baik dan itu adalah janji Tuhan, ya. Tapi persoalannya adalah bagaimana kalau kita diizinkan Tuhan untuk sementara itu belum diberkati, atau untuk sementara itu seperti Abraham melihat umurnya sudah 100 tahun, tubuhnya sudah lemah, si Sarah istrinya sudah rahimnya tertutup, saudara-saudara. Apakah kita seperti Abraham? Apakah kita seperti Sarah? Ya. Abram dan Sarah pun keliru hidupnya. Pernah keliru karena, ya, saudara, mestinya dia percaya sungguh-sungguh, tapi kekeliruannya itu dengan apa? Dia Sarah memberikan apa? Memberikan bukan istri tetapi pembantunya untuk supaya bisa melanjutkan keturunan, dan itu saudara mengerti, ya, itu menjadi sebuah persoalan tersendiri bagi Abraham. Saudara, manusia. Makanya saya selalu berbicara, selalu bilang, tidak ada yang kebal di muka bumi ini, ya. Walaupun hamba Tuhan hebat sekalipun, ya, walaupun gelarnya banyaknya luar biasa, tapi kadang-kadang ketika melihat persoalan itu, ya, hati kita bimbang. Apa iya, apa tidak? Janji Tuhan itu bagaimana? Apa iya, apa tidak? Sehingga sering kali kita mengambil jalan pintas. Nasihat kita semuanya malam hari ini, kita perlu belajar firman Tuhan, janji Tuhan kepada Abraham, ya dan amin, ya. Tetapi yang terpenting adalah, saudara, tetap kita pegang janji Tuhan. Ya, saya selalu bicara, salah-salah sedikit tidak persoalan. Yang penting segera bertobat. Amin. Karena Allah itu setia dan adil. Katakan sama-sama, Allah itu setia dan adil. Kalau kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, mengakui pelanggaran kita kepada Tuhan, kita rendah hati, lalu sungguh-sungguh kita bertobat, saya percaya, saudara, Tuhan akan menggenapkan seluruh janjinya atas kehidupan kita. Engkau yang sakit, saya berdoa, ya, dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang sakit malam hari ini sembuh. Yang bergumul tentang ekonomi karena COVID, ya, mungkin hari ini bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan keuangan, tetap percaya kepada janji Tuhan. Ya, Alkitab berkata, aku datang supaya engkau semua, saya, kita semuanya, ya, memiliki hidup dan memilikinya dalam apa? Segala apa? Segala kelimpahan. Jadi ini yang harus kita amini, jangan terpengaruh oleh keadaan. Ya, sesekali Tuhan mengizinkan kita, ya, masuk dalam sebuah persoalan.
Untuk apa? Bukannya Tuhan itu tega terhadap kita. Bukannya Tuhan sedang marah kepada kita. Tapi Tuhan izinkan itu untuk kita belajar. Apa itu? Belajar tentang iman yang tidak bisa disampaikan dengan cara biasa. Kadang-kadang Tuhan izinkan sebuah persoalan ini terjadi. Ya, saudara, mungkin kelemahan tubuh kita, mungkin secara akal budi tidak masuk akal, ya, saudara. Tetapi kalau kita percaya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan janji Tuhan, iya dan amin. Janjimu seperti fajar pagi hari, amin. Ya, jadi nggak ada fajar itu telat, ya, nggak ada matahari pagi itu terlambat bersinar, itu nggak ada. Tepat, dan saya berdoa. Janji Tuhan dalam kehidupan kita tidak terlalu cepat, juga tidak akan pernah terlambat. Tepat pada waktunya Tuhan. Katakan sama-sama, tepat pada waktunya Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, ada contoh yang kedua. Saudara, nanti sebelum contoh yang kedua, kita perlu membaca bersama-sama ini. Ya, di antara harapan dan kenyataan, disitulah terletak iman. Ya, jadi antara kenyataan yang sekarang ini masih seperti ini, ada sebuah pengharapan. Ada di antaranya itu adalah iman. Iman kita melemah atau iman kita semakin kuat tergantung ya di mana kita menumpukan harapan kita. Ya, kalau kita menumpukan pengharapan kita kepada Tuhan, ya pasti iman kita akan terjadi. Ada satu power, ada satu mujizat, ada satu kekuatan. Amin. Tapi kalau iman kita tumpukan kepada kenyataan, saudara, maka yang terjadi adalah sebuah kegagalan. Ya, saya berdoa semua tidak ada yang gagal. Bagiku yang percaya, tiada kata gagal, ya, karena Engkaulah Tuhan yang tak pernah gagal. Tuhan tidak pernah gagal. Tapi kita yang sering menggagalkan janji Tuhan. Kenapa? Karena iman kita sadarkan pada kenyataan. Ya, kita kompromikan dengan kenyataan. Wah, enggak mungkin aku bisa sembuh. Enggak mungkin, ya. Tadi saya mengkonseling, ya, konseling pranikah gaya sekarang itu dengan gaya Zoom. Ya, tadi saya lihat ada Dr. Oli dan Hideo, ya. Nanti tanggal 25 dia akan melangsungkan pernikahan. Ya karena orang tuanya ada di Makassar, ya mau enggak mau, ya enggak mungkin kan kalau suruh datang ke Jakarta atau saya terbang ke Makassar, ya dengan cara Zoom. Lalu saya tanya, apakah Bapak dan Ibu sudah setuju, tidak ada yang protes kalau kedua anakmu ini saling mengasihi, ya, saudara, mereka ya semua setuju. Iman itu juga setuju. Ya. Kalau nggak setuju, tidak akan pernah terjadi pernikahan. Kalau engkau tidak pernah setuju dengan janji Tuhan, maka semua yang Tuhan janjikan itu tidak pernah kita nikmati. Maka kata amin di dalam doa-doa kita, kalau kita berdoa, itu terakhir ditutup dengan kata amin. Amin itu artinya setuju. Ya, kalau engkau setuju dengan yang Anda doakan, dengan imanmu, yang saudara doakan pasti terjadi. Seperti Abraham. Ya, dia percaya kepada Tuhan, walaupun dia disuruh mengorbankan anak perjanjian, ya, saudara-saudara, tapi lalu Tuhan menggantikan anak itu dengan domba, ya, yang tanduknya terikat, ya, dan Tuhan berkata, jangan kau apa-apakan anak itu. Aku tahu imanmu dahsyat, aku tahu tentang kesetiaanmu, ya, maka janji Tuhan kepada Abraham, saudara-saudara. Siapa yang memberkati kamu akan diberkati, siapa yang mengutuk kamu akan dikutuk. Ya, kamu akan menjadi bapak orang percaya, diberkati, jadi bapak orang beriman, keturunanmu, sudah lihat semuanya itu. Seperti bintang-bintang di langit, seperti banyaknya pasir di pantai, saudara-saudara. Itu terjadi. Malam hari ini kita berdoa. Saya rindu kita mengalami janji-janji Tuhan. Ya, sekali lagi, saya rindu. Ya, Tuhan pun juga rindu untuk melihat anak-anaknya hidup sukses. Melihat anak-anaknya semua diberkati. Tidak ada yang menderita. Tidak ada yang terlunta-lunta. Ya. Mana ada orang tua yang rela anaknya terlunta-lunta, lalu orang tuanya berkata, ya bersyukurlah kamu terlunta-lunta. Enggak ada. Tuhan pun demikian. Ya, pasti akan membela kita. Yang mengerti katakan amin. Lalu yang kedua,
Ya, ini iman Petrus, tadi iman Abraham. Ya, ada juga di sini Pak Petrus Ginanjar, tapi kita belum belajar tentang imannya Pak Petrus Ginanjar. Tapi kita belajar tentang Rasul Petrus, ya, puji Tuhan, ya. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang berapa ini? Pasal 3, ya, ayat 1 sampai yang ke-10. Saudara lihat, ya, nanti baca sendiri. Saya hanya akan membaca meloncat-loncat saja. Suatu hari, ya, saudara-saudara, Rasul Petrus ini pergi ke bait Allah. Ya, lalu dia melihat seorang yang meminta-minta, ya. Di ayat yang keempat kita mulai baca. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Ya, sebab ini orang yang menderita, orang yang lumpuh, tidak bisa jalan ini, minta sedekah kepada Rasul Petrus. Ya, ayat yang kelima, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu. Jadi kalau ada orang minta-minta, ya lalu, lihatlah saya, coba lihat. Ya, orang itu akan dalam hatinya ngomong begini, waduh, saya akan diberi emas berlian. Saya akan diberi duit banyak banget, mungkin 1 karung mungkin. Ya. Tetapi rupanya bukan itu yang diberikan Petrus kepada si lumpuh itu. Ayat yang ke-6, baca sama-sama dengan saya. 2, 3. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi yang aku punyai, ku berikan kepadamu. Baca sama-sama. 2, 3. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Berjalanlah. Saya mau tanya, orangnya berjalan atau masih tetap lumpuh? Ya, pasti berjalan. Kenapa? Karena Petrus menggunakan power of faith, ya, kekuatan iman. Kenapa Petrus bisa? Karena Petrus melihat apa yang Yesus kerjakan. Ya, ada sebuah cerita itu namanya learning by doing. Setiap hari dia melihat, lalu dia mengikuti, dia mengerjakan. Saudara-saudara, makanya kita juga harus learning by doing. Ya, learning terhadap firman Tuhan. Baca Alkitab setiap hari. Ya, nanti lama-lama saudara akan bisa mempraktikkan seperti apa yang Petrus praktekkan. Bahkan bayang-bayangnya Petrus saja itu menyembuhkan banyak orang. Bukankah Yesus juga berkata kepada kita, kamu akan melakukan apa yang aku kerjakan. Ya, bahkan jauh lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Itu iman. Saudara. Maka kalau ada tetanggamu yang hari ini sedang ekonominya tidak baik, tokonya tutup, ya, lalu saudara ketemu dan tanya, gimana kok? Lalu tetanggamu berkata, wah ya sudahlah, memang semuanya lagi kayak gini, ya, kita bertahan saja deh, gitu, saudara ya. Jangan diimani, karena itu adalah perkataan yang atau iman yang terpengaruh dengan keadaan. Saya ulangi, itu adalah iman yang terpengaruh dengan keadaan. Tetapi kalau iman yang mengalahkan semuanya, mengalahkan keadaan, seperti Abraham tadi, saudara-saudara, apa yang dikatakan Tuhan itu dahsyat, ya. Seperti Abraham, tidak melihat kemampuan fisiknya, tidak melihat kelemahan tubuhnya, tidak lihat umurnya, yang dia percaya adalah janji Tuhan, ya. Maka yang Tuhan janjikan itu terjadi. Petrus tidak punya apa-apa, emas dan perak tidak ada padaku, ya. Tetapi apa yang aku punya yang akan kuberikan kepadamu demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Waduh, dahsyat. Ya, saya mau katakan malam hari ini, demi nama Yesus orang Nazaret, malam hari ini engkau yang tidak punya pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan dalam nama Yesus. Ya, emas perak tidak ada padaku untuk aku berikan kepadamu. Sebab kalau tak beri satu-satu habis uang saya, ya kan? Maka yang aku punya malam hari ini, ya, aku berikan kepadamu. Wah, ini saya ceritanya kayak Petrus begitu ya. Dalam nama Yesus, saudara, apa yang engkau kerjakan dengan kedua tanganmu, saya mau berkata, Tuhan akan buat engkau berhasil dan beruntung. Yang mau berhasil dan beruntung, berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Pak, gimana caranya? Gak usah tanya. Pokoknya imani lalu kerjakan. Ya, jangan setelah imani lalu tidur nyenyak. Nggak bisa. Saudara, kerjakan apa yang Anda bisa lakukan. Di Palangkaraya ada Pak Martin Pinatik, ya. Ada enggak Pak Martin Pinatik, ya? Coba tolong dibuka, di-unmute. Haleluya. Coba tunjukkan kepada saya, saksikan kepada kita semuanya.
Anda kan Ya. pendeta ya, Pak Pendeta Martin Pinate ya, puji Halo. Tuhan. Dari GBI Eklesia, betul ya? Siap. Haleluya. Pak, kalau saya lihat postingannya itu ada jualan apa ya kemarin itu? Ketawa. Jualan apa, Pak? Jualan Thai tea, Pak. Thai tea, minuman itu ya? Iya, minuman. Boleh nggak, Pak, kalau pendeta terus jualan gitu, nanti kira-kira Tuhan marah apa tidak ya? Ya enggak lah. Oh, enggak marah ya. Itu luar biasa. Jadi kenapa Pak Martin kok tahu kalau Tuhan enggak marah? Karena Tuhan suruh kita bekerja dan melakukan yang terbaik. Ya, dahsyat. Tepuk tangan untuk Pak Pendeta Martin Pinate dari GBI Eklesia Palangkaraya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, nggak apa-apa hamba Tuhan itu. Ya, yang tidak diizinkan Tuhan itu kalau mencuri. Betul apa betul? Ya, yang tidak diizinkan Tuhan itu kalau Anda hanya beriman, setelah beriman terus tidur, nyenyak. Nggak melakukan apa-apa. Terus lalu lagunya, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Miskin nyalahkan Tuhan. Utangnya banyak nyalahkan Tuhan. Nggak pernah mau melakukan imannya, nggak mau bergerak, nyalahkan Tuhan. Bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau, kita seperti Petrus. Memang aku nggak punya apa-apa, tapi aku punya iman. Apa yang aku miliki tak berikan kepada kamu demi nama Yesus orang Nazaret itu. Ayo bangkit berjalan. Gitu loh. Dan orangnya bilang, nggak bisa Om, aku kan lumpuh. Juga tidak seperti itu. Orang itu kalau memiliki power of faith, ya, maka power, kekuatan iman ini bisa ditularkan kepada orang di sekitarnya. Bisa menginspirasi orang sekitar. Amin. Jadi kalau kekristenanmu tidak bisa menginspirasi, ketemu dengan orang lain isinya keluh kesah saja. Isinya hanya sungut-sungut saja. Saudara, itu iman apa? Iman yang tidak memiliki dampak apa-apa. Ya. Tapi kalau saudara berkata, demi nama Yesus orang Nazaret, yang aku sembah, demi nama Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan si A, si B, yang aku sembah malam hari ini, aku berkata, aku juga disembuhkan, bisnisku juga diberkati. Kalau orang lain diberkati, aku juga diberkati. Tapi jangan tidur. Amin. Jangan tidur lalu tidur ngorok gitu. Saya diberkati Pak. Tapi dalam mimpi, begitu kamu bangun, tadi waktu mimpi Anda dapat mobil. Ya kan? Baru lagi mobilnya. Tapi setelah Anda bangun tidur, mobilnya tidak ada. Kenapa? Kan cuma mimpi. Tuhan tidak mau kita hanya bermimpi. Kerjakan mimpi. Amin. Ya, Petrus tidak punya apa-apa. Saudara, tapi dia punya iman. Mas perak tidak ada padaku. Tetapi yang aku punya akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu. Berjalanlah. Apa yang dia katakan terjadi. Saudara, kita membutuhkan iman menghadapi situasi seperti ini. Amin. Ya, kerjakan apa yang Anda bisa. Pak Martin Pinate dari Palangkaraya, dahsyat luar biasa. Saudara, nggak malu. Ya, saya juga memikirkan, saya mau jual beli apa gitu ya. Kan situasi seperti ini jujur-jujur saja. Banyak pendeta nganggur, termasuk saya. Maksudnya nggak bisa kunjungan lagi kepada jemaat. Ya, terlalu banyak waktu kalau kita tidak melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, untuk mencukupi diri kita sendiri, nanti jual firman Tuhan, jual ayat, ya, lalu ya kesana kemari dan seterusnya, akhirnya jatuh pada kebinasaan. Nah, dua hal ini saudara harus catat. Pertama tadi, iman Abraham, percaya terhadap janji Tuhan. Ya, yang kedua adalah iman Petrus, ya, yang memiliki kuasa iman untuk mengubah, ya, apa itu? Mujizat yang tidak mungkin jadi mungkin. Mengerti katakan amin. Ya. Jadi yang tidak mungkin apa jadi mungkin, ya. Maka itu ya tadi dikatakan bangkit berjalanlah. Nah, inilah the power of faith. Saudara-saudara, maka itu kita tidak boleh ragu-ragu. Sekarang persoalannya adalah gimana caranya. Ya. Caranya gimana supaya kita memiliki the power of faith, ya, untuk mengatasi maaf ya, segala kesulitan ya di tengah-tengah dunia ini. Saudara, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang hari-hari ini rumit untuk kita selesaikan. Secara apa? Akal budi. Yang pertama, mari kita lihat ya. Kita lihat dulu Roma pasal 10 ayat yang ke-8.
Roma 10 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman. Perhatikan, ya. Setiap hari kita baca firman Tuhan. Amin. Siapa yang baca firman Tuhan? Lambaikan tangan. Haleluya. Siapa baca firman Tuhannya jauh lebih banyak daripada baca WA? Angkat tangan. Nggak ada yang berani. Ya kan? Siapa baca WA dan berita-berita yang lain di medsos jauh lebih banyak daripada firman Tuhan? Angkat tangan. Jujur. Orang jujur masuk surga. Kadang-kadang saya pun juga begitu. Jadi saya jujur. Saya masuk surga. Saudara, tapi Alkitab tadi Roma pasal 10 ayat ke-8 mengatakan bahwa apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu? Dekatnya di mana? Ya, dekatnya di dalam mulut kita. Kenapa mulut bisa bicara? Karena firman itu letaknya sebenarnya ada di hati. Kenapa kok bisa ada di hati? Bukan karena Anda ditumpangi tangan pendetamu, bukan. Amin. Tetapi karena setiap hari kita membaca firman Tuhan. Ya, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang janji-Mu dan ku lakukan. Saudara, renungkan firman Tuhan setiap hari, pegang janji Tuhan. Ya, saudara, maka engkau akan berubah hidupmu. Enggak mungkin orang pegang janji firman Tuhan itu tidak berubah. Enggak mungkin. Ya. Beberapa waktu yang lalu ada yang kesaksian, ya, sudah mendapatkan berkat, sudah datang, ya, lalu ada gangguan, saudara, dan ngomong sama saya begini, waduh Pak, ini kayaknya nggak jadi ini Pak, sepertinya ada persoalan. Lalu saya ngomong dengan orang ini dan saya berkata, doa dan puasa, andalkan Tuhan, jangan melihat kenyataan, imanmu harus disandar harapkan kepada Tuhan, jangan kepada persoalan. Ya, lalu setelah doa puasa, saudara, hari Kamis yang lalu, dia kasih tahu sama saya. Terima kasih, puji Tuhan Pak Eko. Panggil saya Pak Eko. Pak Eko bukan paket ekonomi. Nama kecil saya memang Eko. Ya, lalu dia berkata, jadi Pak, puji Tuhan, tidak batal. Ini tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya. Saudara, jadi kalau memiliki kuasa di dalam perkataan atas dasar firman, ya, maka kita memiliki kuasa. Paling tidak begitu kita berbicara, kita ada sebuah kekuatan. Amin. Ya. Seperti itu, ya. Nah, kalau hari-hari ini kita sering mendengar kata prosedur kesehatan. Ya, prosedur COVID. Orang yang meninggal karena paparan virus COVID itu harus dipulasara, harus mengikuti prosedur pemulasaraan jenazah. Ya. Jadi, apa itu prosedur? Saudara-saudara. Prosedur itu tata laksana. Tata laksana itu apa? Tata laksana itu adalah urutan-urutan, saudara. Seperti orang mau naik mobil, ya, itu ada tata laksananya. Yang pertama ada mobilnya, betul apa tidak? Kalau Anda ingin nyetir mobil, nggak ada mobilnya, Anda sedang mimpi. Ya, yang pertama tata laksana mesti harus ada mobilnya. Yang kedua, mobilnya harus semuanya baik, maksudnya sudah ada bahan bakarnya, normal semuanya. Nah, yang kedua, ada kuncinya. Betul? Mobilmu hebat, Mercy, nomor 1, indah di dunia, S-Class, top sekalipun, ada di halaman atau di garasi Anda, kalau tidak ada kuncinya, gimana caranya menghidupkannya? Tata laksana berikutnya adalah kuncinya dimasukkan atau pakai remote, ya, dibuka, lalu dimasukkan ke lubang kunci, atau pakai apa sekarang itu, ya, disentuh begitu, baru mesinnya nyala. Tata laksananya kemudian, ya sudah, Anda harus memegang setirnya, ya, karena kita belum bisa dikendalikan mobil itu dengan robot nanti katanya dengan Google, ya. Tapi sekarang masih harus dipegang setirnya. Kalau Anda menyalakan mesin lalu langsung saudara masuk gigi 1 dan saudara injak gasnya tanpa memegang setirnya, ya nabrak. Tata laksana berikutnya dan seterusnya seperti itu. Saudara, demikian pula the power of faith, kekuatan iman, ya, yang menghasilkan sebuah ledakan kuasa. Macam-macam kuasanya. Kesembuhan, pemeliharaan Tuhan, janji Tuhan yang tergenapi.
Ya seperti Petrus tadi, ya ada janji Tuhan tentang kuasa. Ya, prosedur yang pertama supaya kita memiliki itu. Isi hatimu dengan firman Allah. Amin. Jangan diisi dengan filosofi atau filsafat-filsafat duniawi. Isi dengan apa? Firman Allah. Ketika Anda isi hatimu dengan firman, maka yang meluncur dari di mulutmu itu, tadi dikatakan firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Mula-mula dari pikiran lalu mengendap di hati. Ya. Lalu kemudian karena sering sekali kita baca firman, keluar melalui mulut kita. Begitu mengalami kesulitan, Anda tinggal mengatakan kepada kesulitan. Amin. Ya, saya sudah disembuhkan Tuhan dari saraf kecepit, ya, dengan caranya Tuhan. Tapi kemarin pagi saya angkat batu karena got saya mampet, lalu saya bantu tukang begitu. Tukangnya hanya satu, tidak kuat mengangkat batu penutup got itu. Nah, saya angkat sendiri berdua dengan dia, krek gitu, sakit lagi. Ya, tapi bukan dari saraf. Itu karena tidak pemanasan. Rupanya iman itu dibutuhkan juga pemanasan. Sekarang udah sembuh lagi. Ya, jadi isi hatimu dengan firman. Lalu yang kedua, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Amin. Dalam segala kegiatan, dalam segala apapun yang kau kerjakan, sambil kau merenungkan firman Tuhan. Ya, merenungkan itu membayang-bayangkan seperti Olive sama Hideo itu kan mau menikah. Ya, saya yakin percaya mereka itu berdua kalau malam itu membayang-bayangkan. Nanti gimana ya kalau menikah, nanti gimana ya duduk di pelaminan, nanti gimana kalau sudah punya anak. Tapi yang sudah menikah seperti saya itu tidak mungkin. Nanti gimana di pelaminan, kan sudah di pelaminan, masa mau di pelaminan lagi. Ya, itu kan berdosa namanya. Saudara-saudara, jadi membayangkan, merenungkan firman Tuhan itu. Saudara, nah setelah itu mulai diperkatakan, omong, bicara. Terhadap kesulitanmu ngomong. Dalam nama Yesus. Aku ini loh, enggak miskin, tapi aku ini loh diberkati. Ngomong sendiri. Kedua tanganku ini loh, hebat. Ya, apapun yang aku kerjakan itu pasti berhasil. Aku yakin dan percaya dalam nama Yesus. Tapi ya itu, yang keempat, segera bertindak. Jangan setelah ngomong tidur lagi. Ya kan? Kalau setelah Anda ngomong lalu tidur lagi, nggak terjadi. Tapi setelah Anda bicara, isi hatimu dengan firman, renungkan, perkatakan, lalu Anda bertindak dalam nama Yesus. Saudara, cepat atau lambat, pasti apa yang Anda katakan itu jadi dalam nama Yesus. Amin. Ya, gampang kan? Jadi nggak terlalu sulit. Tuhan mengajari kita itu bukan hal yang susah. Saudara, Alkitab berbagai macam bahasa. Kita punya bahasa Indonesia. Yang versi Jawa juga ada orang Jawa. Versi Batak juga ada bahasa Batak. Versi Madura, Remak juga ada bahasa Madura. Enggak macam-macam. Tuhan hanya mau satu. Apakah saudara punya iman kepada Tuhan? Amin. Dan kalau Anda punya iman, apakah imanmu engkau simpan? Atau iman saudara engkau praktekkan? Sebab iman tanpa perbuatan, kata Alkitab, hakikatnya nol. Mati. Tapi kalau Anda mempraktekkan iman, firman iman tadi, ya, dengan Anda memperkatakan dan bertindak, saya yakin dan percaya. Selalu, ya, gereja-gereja karismatik selalu ngomong, engkau akan jadi kepala, bukan jadi ekor. Naik terus dan tidak pernah turun. Itu bukannya isapan jempol. Amin. Itu akan terjadi. Jangan protes kepada saya. Pak, ini masa pandemi. Ini masa virus. Tuhan itu kalau memberkati kita, Tuhan itu tidak mengenal masa. Amin. Tuhan memberkati kita. Suka-sukanya Tuhan. Makanya ada lagu. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Kenapa? Karena saudara punya iman itu bukan buat ngatur Tuhan. Iman itu pemberian Tuhan untuk kita dibawa kepada seluruh janji Tuhan. Pada waktu kita taat, pada waktu kita percaya, pada waktu kita mengadakan penundukan diri kepada Tuhan dan kita mulai mengisi dengan firman Tuhan, merenungkan dan memperkatakan, lalu bertindak, ya, mau masa apapun, saudara,
tidak penting buat kita semuanya. Ya, kalau Tuhan sudah mau memberkati kita, kalau Tuhan sudah mau mengangkat kita, siapa yang bisa menurunkan? Kalau Tuhan sudah membuka pintu, siapa yang bisa nutup pintunya Tuhan? Amin. Ya, maka itu malam hari ini saya sampaikan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, ya, supaya kita melihat iman yang kita miliki yang berasal dari Tuhan itu bukannya isapan jempol, tetapi benar-benar harus kita imani supaya seluruh janji Tuhan jadi milik kita selagi kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Puji nama Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan saudara, dan puji Tuhan. Ya, sekali lagi seperti Pak Martin Pinatik tadi, lanjutkan ya. Nanti ada caranya Tuhan. Tiba-tiba jadi gereja besar di Palangkaraya. Amin. Wah, dahsyat begitu. Nanti kalau virus corona sudah reda dari muka bumi ini, langsung saya meluncur ke Palangkaraya. Ya, naik pesawat sih, bukan meluncur. Ya, gitu kira-kira. Ada yang mau didoakan, tapi sebelum didoakan, ya, saya minta Pak Martin berdoa untuk firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari silakan berdoa. Dibuka dulu Pak Martin. Pak Martin di-unmute dulu. Tolong di-unmute Pak Martin. Belum ya? Pak Martin belum bisa, puji Tuhan. Pak Martin dengar saya? Halo? Ini siapa ini? Oke, kalau gitu saya minta Pak siapa? Sudah, ya kita doa sama-sama ya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu tentang kuasa di dalam iman. Kami percaya iman yang Tuhan berikan kepada kami itu bukan cara kami untuk memaksa Tuhan di dalam dengan doa kami, tetapi cara Tuhan untuk kami tunduk dan taat kepada Tuhan sehingga janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama berkata amin, 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 amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada co-host yaitu Ko Fendi. Apa yang perlu kita lakukan? Mungkin ada yang perlu didoakan. Ada pertanyaan, saudara, atau ada yang mau didoakan? Langsung saja daripada kita tulis kelamaan. Siapa yang mau didoakan silakan angkat tangan ya. Puji Tuhan. Bisa connect. Soalnya mungkin tadi di bawah juga gitu. Pak Anton Lee. Pak Antonius. Oke. Kita berdoa dulu buat Pak Anton karena Pak Anton sakit ya. Dan kalau tidak keliru Pak Antonius hari ini ulang tahunnya. Mana Pak Antonius? Apakah ada bersama kita? Pak Antonius, suaminya Ci Ice. Ya, kita berdoa karena beliau belum muncul, mungkin beliau ada di Facebook. Ya, berdoa buat beliau saudara supaya Pak Anton disembuhkan Tuhan. Saya tidak ngerti sakit apa, tapi seperti Petrus tadi berkata, kita angkat tangan kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saya bersama dengan kawan-kawan berdoa buat Pak Antonius dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakitmu sudah sembuh, diangkat Tuhan dan tidak pernah kambuh lagi selama-lamanya oleh karena imanmu besar, imanmu mendatangkan kuasa dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Selamat ulang tahun juga buat Pak
Pak Antonius, ya. Juga yang ulang tahun ada Pak Dedi, Pak Yusuf Dedi Susanto. Saya lihat hari ini ulang tahun ya. Kita mau ditraktir makan-makan secara virtual. Uangnya dititipkan sama Ko Rudi katanya tadi. Uang virtual juga. Mana Ko Dedi, pada Ko Dedi? Enggak ada. Tolong didoakan Pak Rudi Wijaya. Halo, Pak. Ini. Mantap nih. Selamat ulang tahun ya, Pak. Ya, terima kasih ya, Pak. Luar biasa. Pak Rudi Wijaya akan doakan Anda dan kita semua akan mendukung dalam doa ya. Supaya Tuhan berkati, dilalukan daripada yang jahat, panjang umur. Sebentar lagi pindah rumah ya, kita akan doakan juga ya. Kalau doa rumah tidak secara virtual, makan-makannya virtual saja. Silakan Ko Rudi. Doakan. Haleluya. Kita berdoa untuk kekasih kita, saudara kita yang terkasih, yaitu Pak Dedi Susanto. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Untuk anugerah Tuhan yang enggak keluar suaranya. Ko Rudi di-unmute dulu. Enggak ada suaranya. diikuti oleh darah Yesus. Oh, haleluya. Bisa dia melihat. Terus kehidupannya dan semakin setia membawa keluarganya untuk lebih dekat dan lebih dekat lagi kepada Tuhan dan mengalami janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk bungkus keluarga Pak Dedi oleh kuasa darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya di dalam ulang tahun ini dia bertambah usia, dia bertambah hikmat. Amin. Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Rudi. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Ko Rudi. Selamat ulang tahun sekali lagi Ko Terima Dedi. kasih Pak Gembala. Haleluya. Ada dari Banjarmasin teman saya Ling, Wo Mei-ling. Tolong di-unmute ya, puji Tuhan. Wo Mei-ling, coba tolong dibuka. Yes, lu. Ya. Gimana kabarnya? Belum keluar suaranya, tolong di-unmute. Jadi tolong di-unmute. Ini siapa? Anak saya, bukan? Ya, Patricia nih. Mana? Coba, Petris. Ya, ini anak angkat nih. Ya, puji Tuhan. Ya, gimana kesehatannya, Ling? Sehat. Luar biasa. Coba kesaksian sebentar. Dulu sakit apa, sekarang bagaimana? Dulu kena tiroid, tapi mujizat Tuhan nyata, nggak sampai operasi, sembuh. Amin. Ya, sekarang nggak kambuh lagi kan? Nggak, jantungnya juga sehat sudah. Jantungnya sehat, ya puji Tuhan. Tiroidnya sehat, jantungnya sehat, ya. Dulu wajahnya sampai hitam sekali ya. Iya. Hitam kebiru-biruan itu. Sekarang sudah putih ya. Haleluya. Puji Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Mana tadi Patricia? Saya lihat wajahnya dulu. Ya, belum. Ya sudah. Tak apa ya. Ini dia akan selesaikan S1 atau S2? S2, Ling. S1. Bentar S1. lagi. Sarjana hukum ya, puji Tuhan. Haleluya ya. Kita sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Puji Tuhan. Mari Ko Fendi, mungkin ada yang lain? Sudah Pak, nggak ada Pak. Nggak ada ya. Melihat kemasihan. Puji Tuhan. Pak Daniel Fernando tidak kelihatan wajahnya.
Pak David Bandung, gimana Pak David? Bandung aman? Mana Pak David hilang? Yes, Pak David, gimana? Bandung aman? Ya, aman, Pak. Puji Tuhan. Baik-baik, Pak. Sudah siap kesaksian, Pak? Oh ya, bisa, Pak. Bisa. Silahkan, Pak. Sebelum kita akhiri, coba kesaksian dulu. Ya, yang mana Pak? Ya, banyak soalnya, Pak. Yang mana-mana. Satu saja, jangan banyak-banyak. Nanti disimpan buat yang akan datang. Ya, yang mana Pak ya? Yang mungkin yang paling terakhir aja ya. Ya, yang paling terakhir aja. Saya rasa kita merasakan satu berkat anugerah Tuhan ya. Selama ini, apalagi selama ini tidak pernah ada orang yang bisa mempercayai bahwa bahwa kita itu bisa memperoleh KSO 15 tahun di tanah PMI di Dago area. Bandung, karena ya? sudah Bandung sudah begitu banyak grup besar selama bertahun-tahun, mungkin sudah mau 10-15 tahun orang berusaha, grup-grup besar, konglomerat besar untuk masuk ke tanah tersebut gitu. Dan kita pun prosesnya sudah cukup lama, 1 tahun mungkin 3 tahun ya. Cuma intensnya itu 1,5 tahun terakhir. Dan ya luar biasa bahwa biayanya pun tidak meledak. Terus waktu yang Tuhan siapkan, yang Tuhan berikan adalah setelah kejadian corona ini, sehingga kita mampu untuk merubah total seluruh planning yang ada di awal. Amen. Sehingga memang terbukti bahwa waktunya Tuhan itu yang paling baik, Pak. Amin. Betul, Pak. Puji Tuhan. Ya, Pak. Sudah, itu aja. Ini Oke, hanya, kita puji Tuhan, Pak. Memang ini hanya salah satu dari begitu banyak yang Tuhan sudah kasih kepada kita ya. Oke. Luar biasa, Pak. Puji Tuhan, tepuk tangan untuk Pak David. Haleluya. Ya. Dan beliau salah satu dari pemilik Hotel 101 saudara di Bandung. Wah, ini siapa ini? Ada Caca. Halo, Caca. Puji Tuhan ya. Jadi saudara membuktikan bahwa, halo boy. Jadi membuktikan bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, ya Tuhan itu sanggup memberkati kita. Bahkan tadi saya berkata, berkat Tuhan itu tidak terpengaruhi atau tidak terpengaruh oleh keadaan apapun. Amin. Ya, maka tadi seperti Abraham, ya tidak terpengaruh. Begitu terpengaruh sedikit, yang namanya manusia, ya lalu dia bertobat lagi. Maka janji Tuhan itu menjadi milik Abraham dan sekarang jadi milik kita semuanya. Puji Tuhan, itu yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Saya berdoa supaya semuanya diberkati Tuhan. Ya, semuanya mendapatkan anugerah Tuhan. Miracle is free. Tidak usah bayar. Ya, bayar dengan imanmu kepada Tuhan. Seperti tadi. Saudara, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Saya minta nanti minggu depan ada kesaksian-kesaksian yang lebih hidup lagi, yang lebih luar biasa lagi. Juga nanti mungkin saya minta Pak David untuk memberikan satu kesaksian yang dahsyat, ya. Bagaimana Tuhan menolong kehidupan beliau, ya, dan dari hari ke hari, ya, dan terus pertolongan Tuhan itu, ya, dan amin. Begitu kira-kira. Mari Ko Fendi, kalau masih ada yang tanya-tanya mungkin di Facebook atau di apa, tolong dicek dulu. Nggak ada, Pak. Aman. Aman. Kalau nggak ada, mohon tutup doa. Kita akhiri pertemuan malam hari ini. Haleluya. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat
ibadah pada malam hari ini. Kami sungguh bersyukur kami boleh belajar keteladanan iman, dan kami boleh belajar bahwa di dalam iman ada kuasa terkandung di dalamnya, dan kami mau bukan hanya kami mendengar firman-Mu, tetapi kami juga mau melakukan firman-Mu, dan kami mau menikmati kuasa daripada iman percaya kami kepada Tuhan, karena kami tahu di kala masa-masa hari ini Tuhan, kami memerlukan Tuhan lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu. Tuhan memberkati Pastor Paulus Eko yang sudah menjadi saluran berkat-Mu. Biarlah Tuhan pakai dengan luar biasa, dan Tuhan memberikan kesehatan yang melimpah untuk hamba-Mu. Dan Tuhan juga memberkati dan melindungi setiap kami yang mengikuti ibadah Zoom ini Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati dan melindungi kami bersama dengan keluarga-keluarga kami Tuhan. Teman-teman kami, sanak saudara kami, dimanapun kami berada, jauhkan kami dari segala virus corona, dan lindungi kami ya Tuhan dari segala bencana, malapetaka, dari segala apapun. Dan kami juga berdoa Tuhan, Tuhan lalukan Indonesia ini Tuhan dari roh perpecahan, dari roh-roh yang kerusuhan Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya mengizinkan kuasa Roh Kudus, Engkau yang berdaulat, Engkau yang menguasai setiap kami Tuhan. Tuhan mengasihi bangsa kami, Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia dipenuhi shalom daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan. Amin. Puji Tuhan. Sudah selesai? Mau foto dulu atau gimana Ko Fendi? Oke, teman-teman bisa kita sama-sama berfoto. Saya buka ininya semua ya, bentar ya. Saya buka untuk unmute-nya, saya buka semuanya untuk view galerinya. Oke, bisa teman-teman buka videonya. Saya akan buka kamera dalam hitungan ketiga. Ya, 1, 2, dan 3. Oke, jempolnya diangkat. 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Oke, rekan-rekan, terima kasih banyak. Kita akan ketemu pada acara Miracle is Free hari Kamis yang akan datang, yaitu tanggal 15. Siap. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dahsyat. Salam Amin. IHK. Salam IHK. Salam IHK.